Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. baik, untuk hari ini sengaja pakai Google Meet biar nanti mudah-mudahan bisa lebih cepat lah penyampaiannya. Kemudian untuk materi yang baru ini tentang teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus ini teori yang dikeluarkan oleh Einstein. Ya. Nah, oke. Ada yang datang lagi. Ada pertemuan, Pak? Halo? Mau ada pertemuan? Enggak. Oh, okay. Nice. Nah, baik, saya lanjutkan. Teori relativitas khusus ini dikeluarkan atau merupakan hasil pemikiran dari Einstein. Sebenarnya nanti ada dua, teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Tapi untuk yang teori relativitas umum itu biasanya diajarkan ketika di perkuliahan. Untuk yang di SMA cukup sampai di teori relativitas khusus. Jadi awalnya sebelum tahun 1900 gitu ya. Jadi sebelum 1900 ini ketika belum lahir fisika modern, masih pandangan fisika klasik. Ini masih fisika klasik. Sedangkan untuk yang 1900 setelahnya itu sebagai mulai lahirnya fisika modern, diawali dengan lahirnya teori kuantumnya Max Planck gitu ya, Planck atau Planck gitu ya, yang kita bahas di bab yang lalu. Jadi bab yang lalu itu adalah awal munculnya teori fisika modern. Jadi awalnya dari kuantum. Jadi diawali dengan adanya pandangan bahwa cahaya atau energinya foton itu bersifat diskrit. Nah, juga untuk yang teori relativitas khusus ini, pada masa awal sebelum lahirnya fisika modern, itu masih fisika klasik. Ini diantaranya adalah salah satu pandangannya cahaya sebagai gelombang, tidak bersifat partikel. Nah, sedangkan sifat partikel itu setelah munculnya teori kuantum Planck. Kemudian yang kedua, ada pandangan bahwa cahaya merambat melalui medium. Jadi di awal-awal dulu itu dianggap bahwa cahaya itu merambat melalui medium. Nah, mediumnya diusulkan itu namanya ether. Ini ya, namanya ether. Jadi awalnya dulu di sekeliling ruang angkasa itu atau di isian ruang angkasa itu ada ether. Itu yang menjadi medium untuk perambatan cahaya. Tapi kemudian berbagai macam eksperimen dilakukan untuk membuktikan keberadaan ether, tapi ternyata hasil eksperimen justru menunjukkan bahwa ether ini tidak ada. Ini ya, jadi tidak ada. Jadi eksperimen yang berupaya untuk menunjukkan ether ini justru menunjukkan ketidakadaan ether itu. Jadi salah satunya adalah eksperimennya ini Michelson-Morley. Jadi ini ada eksperimen Michelson-Morley. Nah, ini hasilnya adalah menunjukkan tidak adanya ether. Nah, padahal tujuan awalnya eksperimen itu ingin menunjukkan adanya ether. Kalau ada ether, itu seharusnya kecepatan cahaya itu di arah yang berbeda, maka kecepatannya beda. Jadi kalau ada ether, jika ada ether, maka ini kecepatan cahaya pada arah berbeda, maka kecepatannya beda. Nah, ini, jadi asumsi pertama itu.
kemudian ditunjukkan atau diuji oleh Michelson dan Morley dengan menggunakan interferensi. Ternyata diperoleh hasilnya itu kecepatan ke arah yang berbeda itu sama. Jadi kalau hasil eksperimen ini adalah kecepatan cahaya di semua arah sama. Jadi kalau misalkan cahaya arah ke barat ataupun ke timur, itu sama dengan cahaya kecepatannya ketika arahnya ke utara atau ke selatan. Sedangkan pandangan ketika ada ether, itu kecepatannya akan beda. Tapi ternyata setelah dilakukan eksperimen, kecepatannya di semua arah itu sama. Sehingga kesimpulannya adalah ether itu tidak ada. Nah, dari situ kemudian muncullah postulat Einstein. Postulat. Ini ya, postulat Einstein. Jadi yang pertama, itu nanti salah satunya adalah kecepatan cahaya di semua kerangka itu sama. Yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah itu. Ini masih ada yang datang lagi, saya masukkan dulu. Nah jadi yang pertama adalah kecepatan cahaya di ruang hampa untuk semua pengamat, baik itu pengamatnya bergerak ataupun pengamat yang diam, maka kecepatan cahaya itu sama, 3 kali 10 pangkat 8. Dan ini adalah kecepatan tertinggi di alam yang sampai saat ini diukur. Jadi tidak boleh melebihi ada yang kecepatan cahaya. Nah, tapi belum tahu apakah nanti akan ditemukan mungkin kecepatan yang bisa lebih dari kecepatan cahaya. Jadi sampai saat ini yang diyakini adalah kecepatan yang tertinggi di alam itu adalah kecepatan cahaya atau gelombang elektromagnetik 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian yang kedua, itu kaitannya dengan hukum fisika, dan nanti di semua kerangka acuan bentuknya sama. Ini untuk yang kedua. Hukum fisika di semua kerangka acuan memiliki bentuk yang sama. Jadi misalkan di kerangka acuan yang inersia atau kondisi pengamat diam, itu momentum adalah M kalikan V. Nah, kemudian untuk yang di kerangka yang bergerak, itu pun juga akan sama. Hanya saja mungkin ada beberapa penyesuaian yang akhirnya juga harus diperoleh sama dan memenuhi kaidah itu tadi, kecepatan cahaya tidak boleh melebihi 3 kali 10 pangkat 8. Nah, sehingga dampak dari itu semua nanti harus muncul transformasi, suatu transformasi yang sehingga ketika ada penjumlahan dari kecepatan yang tinggi itu harus tidak boleh melebihi kecepatan cahaya. Nah ini, jika muncul nanti ada transformasi Galileo, ada transformasi Lorentz-Galileo, itu nanti akhirnya diganti dengan transformasi Lorentz. Jadi yang pertama efeknya nanti di ini. Yang pertama adalah kaitan dengan penjumlahan kecepatan cahaya. Penjumlahan kecepatan, ya. Penjumlahan kecepatan. Nah ini penjumlahan kecepatan. Jadi ini untuk pandangan klasik. Ya, untuk yang klasik, kalau misalkan sini ada orang berdiri di tepi jalan, kemudian melihat ada sebuah
pesawat ruang angkasa gitu misalkan. Nah, ini bergerak dengan kecepatan V pesawat itu adalah misalkan 0,8 C mendekati kecepatan cahaya. Kemudian pesawat ini menembakkan sebuah rudal. Ini kecepatannya adalah V rudal terhadap pesawat. Misalkan ini adalah 0,4 C. Nah, berapakah kecepatan ini? Pertanyaannya adalah berapa kecepatan rudal menurut orang yang di sini, O ini. Orang yang di bumi. Ini misalkan O itu. Nah, kalau kita pakai pandangan klasik, ketika membahas di gerak relatif di Newtonian dulu, jadi V rudal menurut orang itu biasanya kita pakainya adalah kecepatannya pesawat ditambah dengan kecepatan rudal itu terhadap pesawat. Jadi ini ada 0,8 C ditambah dengan 0,4 C. Hasilnya ini adalah 1,2 C. Nah, jadi hasilnya 1,2 C. Ternyata hasil penjumlahan seperti ini, hasil ini itu lebih besar daripada kecepatan cahaya C tadi. C tadi kan kecepatan cahaya adalah C. Nah, ini 1,2 C. Berarti lebih besar. Sehingga ini tidak sesuai dengan apa yang ada di alam. Jadi ini melanggar postulat. Bahwa tadi kan kecepatan cahaya itu C. Atau tidak boleh ada benda yang melebihi kecepatan cahaya. Nah, ini adalah pandangan klasik ketika kita menggunakan transformasi yang lama, maka kita peroleh ternyata hasilnya itu melebihi kecepatan cahaya, kecepatan rudalnya itu gitu ya. Nah, maka akan kemudian dirumuskan ada transformasi baru sehingga untuk penjumlahan ini tidak boleh melebihi kecepatan cahaya. Oke, sampai di situ ya. Jadi sampai di sini mudah-mudahan bisa diterima dulu. Jadi yang ini melanggar sehingga ini tidak boleh. Jadi ini tidak boleh. Ini tidak boleh gitu ya. Melanggar postulat. Lalu bagaimana proses penjumlahannya agar sesuai atau tidak melanggar postulat Einstein ya. Jadi nanti untuk proses penjumlahannya, jadi kalau misalkan ini digambarkan pengamat, kemudian ada anggap saja ini benda satu. Oh, saya gambarkan. Oke, saya gambarkan ini. Tulis ini bisa kecepatan V P menurut orang, ini orang gitu ya. Kemudian ini ada lagi objek lain. Nah, ini misalkan objek lain, ini punya kecepatan V, ini anggap saja R terhadap P. Ini namanya P, ini namanya R, ini O. Nah, lalu bagaimana dengan kecepatan? Maka kecepatan R ini terhadap O, ini nanti bisa diperoleh dengan cara V terhadap O ditambah V R terhadap P per ini 1 plus VPO dikalikan dengan VRP per C kuadrat. Nah, ini
Nanti menggunakan persamaan ini. Jadi nanti kalau digambarkan V ini relatif terhadap orang, kemudian VRP itu relatif terhadap yang ini. Jadi kita mau mencari kecepatan ini terhadap yang ini, ya. Jadi bertingkat. Nah, sekarang kita akan coba yang tadi, kasus ini. Kasus yang ini tadi. Nanti apakah hasilnya itu melebihi kecepatan cahaya atau tidak? Kalau ini kan melanggar aturan, melanggar postulat, jadi tidak dibenarkan. Masih ada yang datang. Oke, sekarang kita akan mencoba melakukan penjumlahan dari kecepatan. Jadi ini penjumlahan kecepatan ini ya. Ini tadi saya tuliskan aja biar nanti tidak bingung. Ini persamaan untuk penjumlahan kecepatan. Jadi untuk VRO berarti ini kecepatan R terhadap O. Kemudian kalau VPO berarti kecepatan P terhadap O. Kemudian VRP ini kecepatan R terhadap P, dengan C itu kecepatan cahaya. Nah, persamaan ini nanti juga kita coba apakah cocok untuk kecepatan yang rendah gitu ya. Karena untuk kecepatan tinggi dengan cara yang lama, cara yang klasik itu tidak dibenarkan karena melanggar postulat. Sehingga ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Nah, baik, kita coba yang tadi untuk masalah yang pertama tadi yang kita contohkan ada orang yang berdiri di sini, orang berdiri di bumi. Nah, kemudian ini ada pesawat. Nah, seperti ini. Nah, ini bergerak dengan kecepatan 0,8 C, kemudian menembakkan sebuah rudal dengan kecepatan 0,4 C. Jadi anggap saja ini VPO, pesawat terhadap orang. Nah, ini adalah V rudal terhadap pesawat. Yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan rudal menurut orang yang di sini. Ini ya. Jadi pesawatnya 0,8 C. Kalau kita menggunakan cara klasik kan tadi diperoleh 1,2 ini. 1,2 C. Itu melebihi kecepatan cahaya sehingga melanggar postulat. Kemudian kita akan mencoba ini masukkan ke persamaan yang telah kita pelajari tadi. Kecepatan penjumlahan ini kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Nah, ini jadi ada V pesawat terhadap orang ditambah kecepatan rudal terhadap pesawat dibagi dengan 1 plus VPO kalikan VRP per C kuadrat. VPO 0,8 C, kemudian VRP-nya kan 0,4 C. Ini kebetulan arahnya sama. Seperti ini. Kemudian ini 1 plus VPO, ini 0,8 C dikalikan 0,4 C per C kuadrat. Nah, jadi nanti hasilnya untuk VR terhadap orang yang atas ini berarti 1,2 C dibagi dengan 1 plus
Ini C-nya bisa kita hilangkan. Ini C kuadrat, berarti ini C-nya hilang. Ditambah dengan 0,32. Jadi ini adalah 1,2 C per 1,32. Nah, kalau kita lihat dari angkanya itu, maka nanti hasilnya mesti kurang dari 1 atau kurang dari C. Nah, sekarang kita coba dihitung. Ini ada 1,2 dibagi dengan 1,32, itu hasilnya adalah 0,9. Nah, jadi ini adalah hasilnya 0,9 C, sehingga ini tidak melanggar postulat tadi. Ini tidak melebihi kecepatan cahaya, ini masih kurang dari C, sehingga benar. Nah, jadi untuk kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, maka persamaannya kita menggunakan persamaan ini. Tidak boleh langsung dijumlahkan seperti ketika kita menjumlahkan untuk kecepatan yang rendah. Nah, kemudian bagaimana dengan persamaan ini? Apakah cocok untuk kecepatan yang rendah? Ya, jadi kecepatan persamaan ini persamaan yang lebih umum. Nah, sekarang akan kita coba untuk kecepatan yang rendah. Nah, untuk kecepatan yang rendah, misalkan ini ya. Jadi misalkan ini ada orang sini, kemudian ada mobil. Nah, ini punya kecepatan V mobil terhadap orang di sini. Kemudian orang yang ada di atas mobil ini melemparkan batu ke sana atau melemparkan bola, V bola terhadap mobil. Nah, gitu ya. Jadi ini misalkan kecepatannya ini adalah 20 meter per sekon. Nah, ini kecepatannya adalah 4 meter per sekon relatif terhadap mobil. Maka kalau secara klasik, dengan cara yang klasik, kita mencari kecepatan bola terhadap orang, itu adalah kecepatan mobil terhadap orang ditambah dengan kecepatan bola terhadap mobil. Nah, ini adalah 20 plus 4. Jadi 24 ya, 24 meter per sekon. Nah, lalu bagaimana dengan persamaan yang tadi, apakah berlaku? Ini untuk cara yang tadi, jadi ada V bola terhadap orang, nanti V mobil terhadap orang ditambah V bola terhadap mobil per 1 plus V mobil terhadap orang dikalikan V bola terhadap mobil per C kuadrat. Nah, ini 20 plus 4 per 1 plus ini 20 kali 4 itu adalah 80 per, nah C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8, jadi dikuadratkan jadinya 9 kali 10 pangkat 16. Nah, ini sangat kecil sekali, ini akan menuju ke 0 atau mendekati 0, 0, sekian, 0,000008 gitu ya. Nah, sehingga bawah ini itu mendekati, sehingga nanti hasilnya ini akan 20 plus 4 per bawahnya itu mendekati 1 saja, kan 1,00 sekian. Ini sangat kecil, sehingga ini efeknya nanti sangat kecil. Jadi ini cukup 24, jadi cocok. Ini ya, masih cocok untuk yang kecepatan rendah. Tapi untuk kecepatan tinggi, ini tidak cocok. Ini cocok untuk kecepatan rendah, itu boleh. Untuk kecepatan rendah, itu kita masih bisa menggunakan ini. Tapi untuk kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, tidak boleh pakai persamaan yang ini. Tapi harus pakai persamaan yang ini. Jadi untuk kecepatan cahaya, mendekati kecepatan cahaya, itu 0,9 kita peroleh. Tapi kalau menggunakan cara yang klasik tadi, diperoleh 1,2 C, maka ini salah. Tidak boleh karena melanggar postulat Einstein. Nah, itu ya. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang bingung atau mungkin presentasinya tidak terlihat dari perangkatnya masing-masing, nanti bisa langsung mengajukan pertanyaan ya. Tidak perlu menunggu sampai selesai. Ini boleh
mengajukan pertanyaan di tengah-tengah materi, boleh. Kalau tidak ada, eksperimennya tadi apa, Pak? gimana? Eksperimen tadi namanya apa? Kurang. Coba diulangi lagi, suaranya putus-putus. Eksperimennya tadi namanya apa, Pak? Oh, eksperimen. Eksperimen interferensi Michelson-Morley. Michelson-Morley itu nama orang yang melakukan eksperimen Michelson-Morley. Nah, jadi saya gambarkan ininya aja. Saya gambarkan apa namanya? Desainnya gitu ya, desain eksperimennya. Jadi ini yang nanti saya gambarkan desain eksperimennya. Eksperimen Michelson-Morley. Eksperimen Michelson-Morley. Ini dua orang ya, nama dua orang yang melakukan eksperimen. Nah, jadi ini di sini nanti ada cermin pemantul. Kemudian di sini juga ada cermin. Nah, kemudian di bagian ini nanti sebentar. Nanti ada sumber cahaya dari sini. Ini sumber cahaya. Nah, kemudian di sini ada cermin. Cermin ini tidak sepenuhnya bisa memantulkan gitu ya. Jadi bisa tembus juga. Jadi kalau ada cahaya ke sini, cahaya datang, nanti ada ini pantulkan ke sana. Ini ada sebagian yang diteruskan. Saya beri warna beda aja ya. Nah ini. Oh sebentar, ini panjangnya dibuat sama. Panjangnya ini jaraknya dibuat sama. Nah, ini jadi ada sebagian yang diteruskan ke sini, sebagian dipantulkan. Nah kemudian kalau yang dari sini itu full dipantulkan ke sini. Kemudian yang dari sini juga sini pantulkan. Oh, dan kemudian nanti ini akan bertemu. Ini nanti akan bertemu. Jadi ini akan dipantulkan ke sana. Nah, yang ini, yang warna merah yang dari ini pantulan ini akan juga bertemu sini. Nah ini, jadi nanti ada pola interferensi di sini. Jika ada ether, maka nanti kecepatan cahaya di sini itu beda. Kecepatan di sini, misalkan ini adalah kecepatannya c, kecepatannya misalkan ini adalah c, di sini c, maka ini tidak sama dengan c kalau ada ether. Tapi kenyataannya setelah diubah seperti ini, kemudian dipadukan di sini, interferensinya ketika ini jaraknya diubah-ubah, ternyata pola interferensinya tetap. Pola interferensinya tetap. Nah, apa maksudnya interferensinya tetap? Kalau interferensinya tetap, berarti gelombang itu nanti itu tidak ada selisih kecepatan. Jadi lintasannya ditempuh itu sama, sehingga polanya sama. Nah, jadi dengan pola interferensi tetap ini berarti kesimpulannya ether tidak ada. Nah ini adalah eksperimennya Michelson-Morley. Jadi sebenarnya banyak eksperimen, tapi yang terkenal yang ini, yang banyak dikenal untuk membuktikan keberadaan ether. Jadi eksperimennya bertujuan membuktikan keberadaannya ether, tapi malah hasilnya menunjukkan bahwa ether itu tidak ada. Jadi ini adalah satu eksperimen yang hasilnya tidak sesuai dengan tujuan gitu ya. Jadi hasilnya ternyata tidak sesuai dengan tujuan. Tujuannya membuktikan ether, tapi justru hasilnya menunjukkan ether itu tidak ada. Ini
Oke, itu ya. Jadi ini eksperimennya Michelson-Morley. Terus yang ini adalah penjumlahan kecepatan tadi. Yang cara klasik, maka akan melebihi kecepatan cahaya, ini melanggar postulat. Maka ini harus diganti sehingga muncul transformasi baru menggunakan persamaan ini untuk penjumlahan kecepatan yang kecepatannya tinggi, mendekati kecepatan cahaya. Dan ini juga cocok untuk benda yang berkecepatan rendah. Ini adalah contohnya tadi. Untuk kecepatan tinggi, ternyata kita peroleh 0,9 hasilnya. Yang semula kalau pakai klasik itu hasilnya 1,2. Kemudian persamaan ini juga bisa untuk kecepatan rendah. Ketika kecepatan rendah, ternyata hasilnya juga sama, cocok. Ini 24, pakai ini pun juga 24. Nah itu ya, jadi ini adalah salah satu dampak atau konsekuensi dari adanya postulat Einstein tadi, sehingga harus muncul persamaan ya, persamaan dan rumusan untuk penjumlahan kecepatan. Jadi menggunakan kecepatan ini rumusannya. Nah ini saya beri contoh lagi. Oke, ini contoh. Ini contoh. Jadi misalkan ini ada ini ya, orang yang ada di suatu planet atau di bumi. Ada orang yang ada di sini, berdiri di sini. Kemudian di sini atasnya ada pesawat atau benda lain yang kecepatannya sangat tinggi. Jadi misalkan kecepatannya ke sana 0,6 C. Ini adalah VA terhadap orang. Ini orang. Kemudian di sini itu ada lagi untuk yang B. Ini VB. Menurut orang yang di bumi ini, kecepatan pesawat itu adalah 0,5 C. Nah, di sini kan ada pilotnya. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan pesawat A menurut pilot di pesawat B. Ini. Kalau kita menggunakan cara yang klasik, cara yang lama gitu ya, cara yang klasik itu, nah, maka VA menurut B itu kan berarti ini tinggal VA O ditambah dengan V BO. Tinggal jumlahkan aja. Jadi 0,6 ditambah 0,6 C ya, ditambah dengan 0,5 C. Nah, ini hasilnya adalah 1,1 C. Nah, ini ternyata melebihi kecepatan cahaya. Nah, ini tidak boleh. Salah. Nah, maka lalu bagaimana untuk menentukan kecepatan A menurut orang yang ada di B itu? Nah, kita menggunakan persamaannya tadi. Berarti nanti kan ini orang yang ada di sini, ini orang, terus ini ada pesawat A, kemudian ini adalah B, maka nanti menurut orang yang ada di B ini, maka dia akan melihat orang ini akan bergerak. V orang menurut B itu sama dengan berapa berarti? 0,5 C atau 0,5 C ke kiri itu maksudnya ya. Ini 0,5 kiri. Boleh kita pakai minus juga boleh. 0,5. Oh, sebentar. Kita lihat dulu tadi. Ya, betul. Ini 0,5 ya. 0,5. Ini adalah B menurut orang. Tapi kalau orang menurut B berarti ya tinggal dibalik. Arahnya jadi kebalikannya. Nah, kemudian berarti menurut berikutnya yang ini adalah VA menurut orang. VA menurut orang ya 0,6 C
Berarti kan ini sudah modelnya bertingkat. Bumi, orang ini menurut B, ini menurut orang, kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan A menurut B. Ini yang ditanyakan. Berapakah VA menurut B? Nah, ini persamaan penjumlahan tadi itu selalu dibuat seperti ini. Yang ditanyakan adalah kecepatan yang bertingkat ini. Yang ini menurut B, kemudian yang A menurut O. Nah, yang ditanyakan adalah A menurut B. Nah, jadi VA menurut B itu nanti adalah VAO, ya VAO ditambah dengan VBO, bukan VBO ya, VOB balik. Orang menurut B, jadi orang menurut B per 1 plus VAO kalikan VOB per C kuadrat. Jadi VAO ini 0,6 C plus VOB 0,5 C dibagi 1 plus VAO. VAO adalah 0,6 C, VOB 0,5 C per C kuadrat. Yang atas berarti 1,1 C, yang bawah 1 plus 0,3. Jadi VOB-nya negatif, Pak. Oh, kenapa? Dibuat negatif? Kalau negatif Sama. kenapa? Sama biasanya. Ini min ke kiri maksudnya ya. Tapi nanti hati-hati, ini juga harus diberi min ke kiri. Nanti masukkannya ini. Ini min, berarti ini min. Ada yang pakai seperti itu boleh. Negatif seperti ini. Nah, nanti hasilnya ini min. Min itu maksudnya arahnya ke kiri gitu ya. Arahnya menuju ke B. Nah, ini nanti boleh seperti ini. Min 1,1 C per 1,3. Berapa itu berarti? Kita hitung ya. Pakai kalkulator aja nggak apa-apa. Jadi 1,1 dibagi 1,3. 0,85. Nah, nanti hasilnya adalah min 0,85 C. Tanda minus ini artinya kecepatannya menuju ke B, atau kalau dalam gambar itu ke kiri. Ini ya. Oke. Ini misalkan ke kiri itu min, berarti ini min ke kiri. Jadi hasilnya adalah 0,8 C. Jadi kalau bisa juga digambarkan, nanti mungkin ada soal yang menuliskannya seperti ini. Ini tidak 0,6 tapi min 0,6, arahnya ke kiri. Kalau ini plus karena apa? Ke kanan. Gitu ya. Tapi ketika dikerjakan, maka menurut B ini, orang yang di bumi ini kan bergeraknya menuju ke B, berarti arahnya juga minus 0,6. Itu boleh. Ini juga 0,6 minus, artinya yang minus itu adalah ke kiri atau menuju ke arah B itu. Sehingga kecepatan akhirnya ini adalah ini min 0,85 C, berarti tanda minus itu menunjukkan arahnya menuju ke B atau ke kiri. Oke, silahkan kalau mungkin ada yang tanyakan, mungkin ada yang pernah membaca di tempat lain, mungkin ada perbedaan atau seperti apa, bisa disampaikan. Gimana? Ada atau tidak? Jadi nanti intinya dalam Tidak, Pak. Tidak ada, oke. Dalam penyelesaian ini nanti dibuat modelnya bertingkat seperti ini ya. Jadi ada orang menurut B, kemudian A menurut orang. Nah, yang tanyakan biasanya yang ini. A menurut B. Modelnya bertingkat seperti ini. Nah, kemudian nanti yang ini, bagian yang ini ditaruh di sini. Kemudian yang ini ditaruh yang ini. Nah, itu. Kalau yang ini tadi kan soalnya masih bentuknya belum bertingkat seperti itu.
ini kan kecepatan B menurut orang, ini juga kecepatan A menurut orang. Yang ditanya kan yang ini. Pertanyaannya kan berapa kecepatan ini menurut ini. Gitu ya. Maka nanti ini harus diubah ke arah sana. Ya, ini kan masih V B menurut orang, ini dibalik. Nanti ini dibalik. V orang menurut B. Nah, efeknya nanti ditanda ini kalau semula diberi tanda plus ini ya. Plus, maka nanti yang ini tandanya jadi negatif karena arahnya jadi kebalikannya. Oke. Oke, sampai itu dulu. Ada pertanyaan? Atau kalau tidak ada, ini yang waktunya masih ada 9 menit. Saya absen dulu aja ya. Jadi waktu kita memang sangat sedikit. Setelah ini saya harus masuk ke kelas 10. Ini jangan keluar dulu. Jadi materinya cukup sampai ini dulu aja ya. Di pertemuan yang akan kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke kontraksi panjang, kemudian ada dilatasi waktu. Nah, sekarang saya absen dulu. Jadi nanti yang hadir ini akan saya absen di e-learning. Ditunggu dulu saya absen. Saya presentasinya. Tadi ada yang sudah mengisi absen atau belum? Kalau sudah nanti nggak apa-apa. Jadi saya Sudah, Pak. nggak apa-apa. Belum, Pak. Yang belum nanti kan saya absenkan. Saya mulai dari awal. Oke, sebentar ya. Ini dari yang hadir ini ada Adel ada. Adel. Kemudian sebagai Alif Duden itu Alif Manudin ini ya. Iya, Pak. Oke, Alinawati. Oke. Ini di datanya Andra. Andra itu apa ini? Oh, Sailendra tuh. Sailendra. Ya. Saya Pak. Nama depannya nama depanmu apa? Muhammad. Sailendra Muhammad Surya. Oh, si Sailendra. Oke, ini. Terus Aileen ada. Oke. Citra. Ini yang udah bisa keluar apa enggak, Pak? Yang sudah diabsen boleh meninggalkan ruangan. Yang belum saya cek, tunggu dulu ya. Makasih, Pak. Oke. Danti ada. Oke. Dela Arisba. Yang sudah diabsen boleh meninggalkan ruangan. Dila. Terus Fahreza, Lina, Mareta, Marsanda.
Rizky. Terus siapa ini? Alif. Nisa. Terus Pramedia. Pramudia. Putri Kencono. Raditya. Rifda. Steve. Salsabila. Susilo. Syahidah. Vanessa. Kemudian Faiza. Wahyu Nabila. Yuli. Ada yang belum saya absen? Sudah semua ya? Oke, silakan bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih, Pak. Oke, Assalamualaikum. salam. Waalaikumsalam.